Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gusti Madedya Ducayani dengan NIM 25170512006. Pada kesempatan kali ini, saya Gusti Madedya Ducayani akan memaparkan materi PowerPoint yang telah saya buat dengan judul Gayatri Sadhana dan Kitab Suci Agama Hindu. Dan pemaparan ini mencakup pengertian Gayatri Sadhana, mantra Gayatri beserta maknanya, jenis-jenis kitab suci, fungsi kitab suci, serta analisis terhadap 10 studi kasus kehidupan modern. Yang pertama, kita mulai dari pemahaman Gayatri Sadhana. Pemahaman Gayatri Sadhana ini adalah praktik spiritual dengan mengucapkan mantra Gayatri secara rutin untuk menyucikan pikiran dan meningkatkan kesadaran spiritual. Mantra Gayatri sendiri itu berbunyi Om Bhurbhuvaswah Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat, yang artinya permohonan kepada Tuhan Sang Pencipta agar memberikan penerangan pikiran dan kebijaksanaan kepada kita. Praktik ini memiliki 4 manfaat utama, yaitu menjernihkan pikiran dari kekacauan, meningkatkan konsentrasi, mendekatkan diri kepada Tuhan, serta mengembangkan kecerdasan spiritual. Gayatri Sadhana sendiri bukanlah doa untuk meminta harta atau kekuasaan, melainkan doa untuk kebijaksanaan yang bersifat universal. Selanjutnya, Kitab Suci Agama Hindu. Kitab suci agama Hindu sendiri disebut sebagai Weda yang bersifat Shruti, artinya wahyu yang langsung dari Tuhan. Caturveda sendiri terdiri 4 bagian, yaitu Rigveda yang berisi himna pujian, Yajurveda yang berisi tata cara upacara, Samaveda yang berisi nyanyian suci, dan yang terakhir Atharvaveda yang berisi doa serta ilmu kehidupan. Selain Weda, ada kitab Smriti, turunan seperti Upanishad yang membahas filsafat ketuhanan, Itihasa yang meliputi Ramayana dan Mahabharata, Purana yang berisi cerita keagamaan, serta Dharma Sastra yang memuat aturan kehidupan. Fungsi kitab suci sendiri itu sangat penting. Contohnya sebagai pedoman hidup, sumber nilai moral, panduan spiritual, dan dasar pelaksanaan niatnya atau persembahan. Selanjutnya, pembahasan studi kasus 1-10. Yang pertama yaitu pembahasan studi kasus 1-5. Kasus pertama, siswa membaca mantra tanpa memahami artinya. Tentunya berdampak pada perkembangan spiritual dangkal dan berisiko bosan karena praktik kehilangan makna. Kasus kedua, remaja sulit konsentrasi, yang artinya Gayatri Sadhana ini menjadi solusi karena getaran Om menenangkan saraf dan pemusatan pada cahaya Tuhan untuk melatih fokus. Kasus ketiga, generasi muda jarang membaca kitab suci. Dampaknya yaitu terhadap krisis moral, ritual kosong, mudah terpengaruh ajaran palsu, dan hilangnya identitas Hindu. Kasus keempat, seseorang hanya percaya ilmu modern dan mengabaikan kitab suci. Dalam Hindu sendiri, hubungan keduanya itu harmonis. Kitab suci memberi kerangka etis, ilmu memberi metode empiris, dan kasus kelima yaitu umat Hindu rutin membaca Ramayana dan Mahabharata. Nilai moral yang didapat antara lain yaitu loyalitas, kesetiaan, keberanian, pengendalian diri, keadilan, serta maaf dan welas asih. Tentunya nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam tim, keluarga, maupun karir. Selanjutnya kasus 6. Kasus ke-6 yaitu universalitas Gayatri, yang dimana mantra Gayatri sebagai doa universal karena isinya memohon penerangan pikiran yang dibutuhkan semua manusia, tidak meminta materi, tidak menyebut dewa tertentu, sehingga inklusif lintas agama. Kasus yang ketujuh yaitu kombinasi Gayatri dengan kitab suci, yang dimana kombinasi Gayatri Sadhana dan pemahaman kitab suci sendiri itu bagikan lampu dan peta. Gayatri sendiri membersihkan pikiran dari sampah mental, dan kitab suci memberikan arah tujuan hidup. Kasus ke-8, solusi kesibukan modern. Tentunya dengan doa mikro cukup 1-2 menit. Integrasikan doa saat macet atau antrian, mengutamakan kualitas penghayatan daripada kuantitas waktu, serta terapkan karma yoga dengan menganggap pekerjaan sebagai persembahan kepada Tuhan. Kasus ke-9, menjelaskan relevansi kitab suci kepada siswa yang menganggapnya kuno.
dengan menunjukkan nilai kejujuran dan kasih sayang bersifat abadi, serta gunakan analogi hukum gravitasi yang juga kuno tapi tetap relevan, serta memberikan contoh ajaran karma yoga yang kini dipakai di pelatihan korporat global. Serta kasus yang terakhir yaitu kasus yang terakhir yaitu ketenangan batin, yang dimana peran Gayatri Sadhana sendiri untuk ketenangan batin dapat dijelaskan melalui 3 mekanisme. Yang pertama, neurofisiologis, yang artinya stabilkan jantung dan turunkan stres. Yang kedua, kognitif, yaitu fokus pada kehadiran saat ini. Dan yang terakhir yaitu eksistensial, yaitu hubungan dengan Tuhan menghilangkan kecemasan. Sehingga pada presentasi ini dapat disimpulkan bahwa Gayatri Sadhana dan kitab suci Hindu adalah 2 pilar yang tidak terpisahkan. Gayatri Sadhana sendiri membersihkan pikiran melalui getaran mantra, sementara kitab suci memberikan peta jalan moral dan spiritualitas. Kombinasi keduanya ini tentunya bagaikan lampu dan peta. Tanpa lampu, peta tak terbaca. Tanpa peta, lampu hanya menerangi tempat kecil. Dan dari 10 studi kasus yang sudah dijelaskan, terbukti bahwa praktik spiritual harus disertai dengan pemahaman. Kitab suci tetap relevan di era modern, dan Gayatri Sadhana menjadi solusi atas krisis konsentrasi, kesibukan, serta kegelisahan batin. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.